Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3841 Tidak ada jalan keluar. 7 iblis dari Gunung Tongsin mengejar Lin Bai, yang tampaknya mengancam, tetapi Lin Bai sama sekali tidak panik. Bukannya Lin Bai tidak memiliki kemampuan untuk membunuh mereka, tetapi Lin Bai sedang berpikir apakah akan membunuh mereka. Situasi Lin Bai di lantai 9 mengkhawatirkan. Semua praktisi tingkat ke-9 tahu tentang prajurit sihir Tao dan Roh Xuan Huo Dao. Jika Lin Bai membuang waktu untuk membunuh 7 klan iblis di sini, lebih banyak praktisi pasti akan tertarik. Long Han dari klan iblis telah pergi, tetapi Lin Bai tidak percaya bahwa perbaikan hantu tidak pergi. Diperkirakan bahwa Jitai, hantu Xiu, telah berteman. Tidak lama lagi, akan ada sejumlah besar praktisi hantu dan keluarga iblis yang datang dari lantai 9. Pada saat itu akan menjadi situasi yang kacau. Adapun pihak Teran, berita itu akan segera menyebar. Ketika saatnya tiba, banyak Teran yang kuat akan memasuki lantai ke-9. Meskipun ada rantai kepentingan Teran, tidak semua Teran mengikuti aturan yang sama seperti Susui dan ahli pedang dari keluarga Nangong. Pasti ada gangster. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Lin Bai menggelengkan kepalanya dalam diam. Sekarang dia bertarung di lantai 9, yang jelas bukan kebijakan terbaik. Lupakan saja, tinggalkan tanah yang benar dan salah dulu. Lin Bai mengendalikan pedang dengan sepenuh hatinya. Kecepatannya meningkat dan terbang ribuan mil dalam sekejap mata. Adik kecil, bagaimana kamu bisa berjalan begitu cepat? Suara wanita cantik dan lembut menyatu di telinga Lin Bai. Lin Bai dalam keadaan linglung di hadapannya. Dia melihat seorang wanita mengenakan pakaian terbuka dan menatap Lin Bai dengan wajah menawan. Kulitnya membeku dan kulitnya putih dan cantik. Ada segala macam perasaan asmara di antara alis dan senyumnya. Liao ini juga salah satu dari 8 iblis Gunung Tongsin, bernama Nyonya Yue. Awalnya dia adalah iblis rubah. Apakah itu Mei Su? Pikiran Lin Bai berubah. Meskipun kecepatan pedangnya belum melemah, Lin Bai sebenarnya telah jatuh ke dalam sanjungan. Namun pada saat berikutnya, jantung tubuh Lin Bai bergerak, dan niat pedang yang tak terbatas menyebar dan memotong Mei Su secara langsung. Jantung pedang telah dilatih. Keterampilan menyanjung tidak dapat menggoyahkan jantung pedang Lin Bai. 7 iblis yang datang dari Lin Bai dikejar dari belakang. Di antara mereka, keluarga iblis dengan kepala babi dan tubuh manusia berkata dengan dingin, tingkat kultivasi boneka kecil ini tidak tinggi. Saya tidak menyangka bahwa keterampilan melarikan diri begitu sempurna. Menurut kecepatan ini, kita tidak dapat mengejar dalam waktu singkat. Nyonya Yue, cobalah untuk menahannya. Sambil tersenyum, gadis penyihir itu mengangkat tangannya dan melambaikan sepotong asap merah muda ke langit dan bumi tanpa suara, menyatu dengan Lin Bai. Setelah beberapa saat, Lin Bai mematahkan teknik sihir itu, dan kecepatan pedang terbang itu meningkat dengan cepat dan menghilang di langit. Anak baik, anak ini memiliki harta karun untuk membuka keterampilan sihir. Seru Long Han. Mata Nyonya Yue membeku dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, keterampilan menyanjungku dipotong olehnya. Pria ini adalah pendekar pedang yang kuat. Ilmu pedangnya tidak kalah mengerikan dari keluarga Nangong. Bagaimana mungkin? 7 iblis itu semua terkejut. Seorang seniman bela diri di alam Daojing Semu tidak kalah dengan alam Tao perampok 6 keluarga Nangong. Pohon tua. Klan iblis bertubuh manusia kepala babi berkata dengan dingin. Seorang lelaki tua yang mengikuti 7 iblis melangkah keluar setelah mendengar suara itu, dan 10 jarinya tiba-tiba menekan ke tanah. Dia melihat 10 jarinya berubah menjadi cabang-cabang dan memasukkannya ke dalam tanah, dan akar pohon besar yang tebal akan menembus kerak bumi. Dalam sekejap mata, tanaman merambat itu terbang dari kerak bumi, bagaikan pedang yang tak terkalahkan, menusuk Lin Bai secara langsung. Lin Bai berkonsentrasi pada pedangnya, bergerak maju mundur di antara akar dan tanaman merambat, menghindari serangan berulang kali, dan segera terbang keluar dari area ini. Sialan! Ketujuh iblis itu meraung. Selanjutnya, ketujuh iblis itu berusaha bersama-sama, mencoba segala cara untuk meninggalkan Lin Bai, tetapi Lin Bai dapat dengan mudah menyelesaikannya. Saat pedang Lin Bai terbang, burung gagak memuntahkan bendera pemurnian jiwa. Master Harimau dan Xia Songfu terbang di atas pedang itu. Menoleh ke belakang, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat kembali ke 7 iblis itu. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke Master Harimau itu. Di mana jalan menuju lantai 10? Lin Bai bertanya dengan tenang. Dia telah mencari lantai 9 selama beberapa waktu, tetapi Lin Bai masih tidak dapat menemukan orang yang pergi ke lantai 10 itu. Jadi dia meminta burung gagak itu untuk melepaskan Master Harimau dan Xia Song untuk menanyakannya. Xia Song dan Master Harimau itu menoleh ke belakang ke 7 iblis itu.
Mereka ketakutan. Mereka merasa bahwa ketujuh iblis itu memiliki kekuatan yang paling mengerikan. Mereka bukan orang biasa. Menghadapi pengejaran ketujuh iblis itu, Lin Bai masih begitu tenang dan kalem. Mereka tidak bisa tidak mengagumi Master Harimau dan Xia Song. Dalam waktu singkat, Xia Song dan Master Harimau kembali ke bendera pemurnian jiwa lagi. Lin Bai juga belajar dari mereka saluran transmisi ke lantai 10, dan segera berbalik arah dan terbang menjauh. Sekitar setengah jam kemudian, Lin Bai, membawa 7 iblis itu, datang ke lantai 9 ke lantai 10 saluran. Namun baru saja sampai di sini, wajah Lin Bai langsung tenggelam, matanya menunjukkan sedikit kepanikan dan melihat ke depan. Dalam menghadapi pengejaran 7 iblis, Lin Bai tidak pernah mengubah suara dan warnanya, tetapi ketika dia sampai di lorong menuju lantai 10, wajahnya tiba-tiba berubah. Karena Lin Bai melihat sesosok di depan lorong. Seorang pria mengenakan jubah abu-abu compang camping, jari-jarinya gelap dan ramping, terutama wajahnya yang setengah busuk, yang membuat orang merasa kedinginan sekilas. Raja Mayat Jahat. Dia sepertinya mengharapkan Lin Bai untuk pergi ke lantai 10, jadi dia menunggu Lin Bai di sini terlebih dahulu. Raja Mayat Jahat berdiri di depan saluran transmisi, menatap Lin Bai yang terbang, dan mulutnya perlahan-lahan menyapu senyum dingin. Tahun-tahun yang buruk. Burung gagak itu tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Raja Mayat Jahat dapat dianggap abadi di makam dewa, dan senjata serta sarana yang tidak berguna tidak dapat berbuat apa-apa tentangnya. Terlebih lagi, burung gagak itu tahu bahwa jika kultivasi Raja Mayat Jahat berhasil menembus alam Jiu Jidao, hanya sedikit orang yang dapat bertarung dengannya di makam dewa ini dengan kekuatan tubuh harta karun Tianjingnya. Sua. Lin Bai segera menghentikan pedang terbangnya dan berhenti ribuan meter dari Raja Mayat Jahat, menghadap Raja Mayat Jahat melalui sebuah gunung. Jalan tradisional berada di belakang Raja Mayat Jahat, tetapi jelas bahwa Lin Bai harus melewati Raja Mayat Jahat jika ingin pergi ke lantai 10. Lin Bai sakit kepala. Tidak mudah untuk menyingkirkannya. Kenapa tidak lari? Lari. Apakah kamu tidak bisa lari dengan baik? Ketika Lin Bai baru saja berhenti, terdengar suara gemuruh dan raungan dari 7 iblis di Gunung Tongxin. Prestasi mereka jauh lebih baik daripada Lin Bai, tetapi mereka diejek oleh Lin Bai, yang membuat mereka marah di dalam hati mereka. Sekarang ketika dia melihat Lin Bai berhenti, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Lin Bai, ada serigala di depan dan harimau di belakang. Pikirkan cara untuk keluar dari sini. Burung gagak itu ditutupi bulu dan berteriak pada Lin Bai. Lin Bai tampak muram dan melihat kembali ke 7 iblis yang ganas dan Raja Mayat Jahat di depan lorong. Wajahnya ganas. Ini adalah pengepungan yang sebenarnya. Lin Bai tidak takut pada 7 iblis. Jika dia bekerja keras, dia masih tidak tahu siapa yang akan menang. Tetapi Raja Mayat Jahat berbeda. Sampai sekarang, Lin Bai belum memikirkan cara yang baik untuk menaklukkan Raja Mayat Jahat. Kecuali dia menggunakan jiwa pedang untuk melahap, jika tidak, tidak ada yang bisa mengalahkan Raja Mayat Jahat. Bab 3842 Alihkan masalah. 7 iblis di belakangnya mengejarnya sampai ke titik ini. Dia menyadari bahwa Lin Bai berhenti tiba-tiba, dan hatinya juga aneh. Raja Mayat Jahat. Nyonya Yue dan klan iblis bertubuh manusia kepala babi semuanya memperhatikan sosok ramping di depan Lin Bai dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sedikit pun. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Lin Bai tiba-tiba berhenti. Di depan Raja Mayat Jahat, kecepatan Lin Bai dapat menyingkirkan pengejaran 7 iblis, tetapi sama sekali tidak dapat melarikan diri dari telapak tangan Raja Mayat Jahat. Sekarang Lin Bai dihadapkan pada dilema. Dia mundur dan dihadang oleh 7 iblis. Ada Raja Mayat Jahat di depannya. Dia dalam dilema dan tidak punya tempat untuk melarikan diri. Jika Lin Bai tidak ada harapan, itu bukan keputusasaan sepenuhnya. Lin Bai memiliki kartu dan keterampilannya sendiri untuk diandalkan. Raja Mayat Jahat tidak dapat membunuhnya dengan senjata biasa, tetapi dia harus dapat membunuhnya dengan menelan jiwa pedang. Namun, untuk membunuh Raja Mayat Jahat, biarkan jiwa pedang yang melahap itu terekspos di makam dewa, apakah itu sepadan? Jelas, Lin Bai merasa bahwa keuntungannya tidak sepadan dengan kerugiannya. Sebagai upaya terakhir, Lin Bai tidak ingin mengambil inisiatif untuk mengekspos dan melahap jiwa pedang. Meskipun kultivasi 7 iblis berada di 6 perampokan, Lin Bai tidak memiliki cara untuk mengambilnya. Sangat sulit untuk melawan mereka dengan pencapaian Lin Bai saat ini, tetapi itu tidak berarti bahwa Lin Bai tidak memiliki cara. Jika Anda terburu-buru, Anda hanya perlu burung gagak untuk mengeluarkan peta gunung dan sungai dan menekan kultivasi mereka di wilayah Jalan Wubah, dan Lin Bai dapat dengan mudah membunuh mereka. Namun, Lin Bai juga khawatir.
Jika dia telah terjerat dengan 7 iblis untuk waktu yang lama, dia akan menarik praktisi lain. Dengan cara ini, bahkan jika Lin Bai memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak akan membunuh semua praktisi di makam dewa. Kita harus menemukan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi sekarang. Wajah Lin Bai muram, dan dia memikirkan tindakan balasan. Raja Mayat Jahat menghalangi jalan karena Lin Bai mengambil aura Xuan Huodao. Dan 7 iblis mengejar dan membunuh juga untuk mendapatkan aura Xuan Huodao dan Dao Shenbing. Setelah beberapa saat bermeditasi, mata Lin Bai dipenuhi dengan kegembiraan, dan kemudian dia mengalihkan pandangannya untuk melihat burung gagak di bahunya. Untuk apa? Seru burung gagak, dan tiba-tiba dia merasakan ada yang salah dengan mata Lin Bai dan secara tidak sadar melindungi tubuhnya. Sayang, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Berikan aku harta karun itu. Jika harta karun itu jatuh ke tangan Raja Mayat Jahat, kamu dan aku tidak akan mendapatkannya. Raja Mayat Jahat memberikan tekanan kuat kepada 7 iblis, mereka juga tidak ingin melihat Lin Bai mengembalikan harta karun itu kepada Raja Mayat Jahat. Lin Bai ragu-ragu sejenak. Pada saat itu, Raja Mayat Jahat menyeringai muram. Dia mempercepat langkahnya dan pergi ke Lin Bai. Buat keputusanmu, dia datang. Keluarga iblis bertubuh manusia kepala babi melihat kaki Raja Mayat Jahat bergerak, dan segera meraung ke arah Lin Bai. Jika harta karun itu dikuasai oleh Raja Mayat Jahat lagi, tidak ada yang bisa mendapatkan aura Xuan Huodao. Jangan bicara omong kosong. Bunuh Raja Mayat Jahat dan ambil harta karun itu. Kata wanita Yue dengan suara dingin. Itu tidak mungkin. Jika dia ingin berurusan dengan kita, kita tidak bisa membunuhnya dalam waktu singkat. Long Han menggelengkan kepalanya. Dia tahu metode dan kultivasi Lin Bai. Meskipun prajurit ini hanya memiliki kultivasi alam Tao semu, jika kamu bertarung demi hidupmu, aku khawatir alam Tao 5 perampok bukanlah lawannya. Hati Long Han penuh dengan keraguan. Kekuatan sihir rahasia macam apa yang dia kembangkan? Mungkinkah dia orang yang kuat untuk melawan 5 perampok? Apakah kamu menginginkan aura Xuan Huodao? Melihat ke belakang, Lin Bai mencibir pada 7 iblis. Wajah 7 iblis membeku, melotot, tidak mengerti apa yang ingin dimainkan Lin Bai. Raja Mayat Jahat, apakah kamu ingin mendapatkan kembali roh Xuan Huodao? Lin Bai bertanya sambil tersenyum pada Raja Mayat Jahat. Raja Mayat Jahat tidak memperhatikannya. Dia mencibir dan pergi ke Lin Bai. Haha. Dengan mencibir, Lin Bai mengeluarkan aura Xuan Huodao dari tas penyimpanan, tetapi alih-alih memberikannya kepada 7 iblis dan Raja Mayat Jahat, dia memberikannya kepada burung gagak. Entah burung gagak itu mau atau tidak, Lin Bai langsung mengisi roh Xuan Huodao di lengan burung gagak itu. Sialan! Lin Bai, apa yang kau lakukan? Burung gagak berseru, aura Xuan Huodao sekarang menjadi kentang panas, di tangan siapa yang akan diawasi? Apa yang tidak pernah dipikirkan burung gagak adalah Lin Bai benar-benar memberikan aura Xuan Huodao untuk dirinya sendiri. Bukankah itu akan membawa bencana ke timur? Aku akan menunggumu di lantai 10. Setelah meletakkan roh Xuan Huodao ke dalam pelukan burung gagak, Lin Bai yakin bahwa pikiran serakah burung gagak itu tidak akan pernah menyerahkan harta karun itu, dan dia akan mencoba yang terbaik untuk melindungi harta karun itu. Saat berikutnya, Lin Bai meraih burung gagak itu dan melemparkannya keluar seperti batu. Lin Bai menyakitiku. Terbang keluar dari burung gagak, dari mulut terdengar teriakan putus asa. Benar saja, 7 iblis dan Raja Mayat Jahat melihat bahwa Lin Bai memberikan roh Xuan Huodao kepada burung gagak dan melemparkannya keluar. Dalam sekejap, 7 iblis dan Raja Mayat Jahat itu berbalik dan bergegas ke gagak. Memanfaatkan celah ini, Lin Bai langsung menuju lorong dan memasuki lantai 10. Wah! Tubuh gagak itu terbang seperti anak panah yang tajam, melemahkan kekuatannya ribuan meter jauhnya, sehingga gagak itu dapat menstabilkan dirinya sendiri. Berikan aku harta karun itu. Pada saat gagak itu stabil, klan iblis bertubuh manusia kepala babi itu dipaksa untuk mencapai gagak dengan cakar yang tajam, dan kemudian akan diserap ke dalam tangan. Gagak itu ketakutan setengah mati. Dia dengan cepat mengepakkan sayapnya dan lari dari telapak tangan klan iblis itu. Saat dia terbang, dia berseru, Lin Bai, dasar bajingan. Tubuh Raja Mayat Jahat di depannya melintas, menghalangi jalan gagak itu. Gagak itu melihat setengah wajah Raja Mayat Jahat yang busuk, dan seluruh tubuhnya ditutupi rambut. Dia segera berbalik untuk menghindari Raja Mayat Jahat itu. Meskipun tingkat kultivasi burung gagak itu tidak tinggi, tetapi cara melarikan diri ini dapat dikatakan mengejutkan surga dan manusia, dan berulang kali melarikan diri dari Raja Mayat Jahat dan 7 iblis. Sialan! Burung gagak ini lebih baik berlari daripada anak itu.
Saya pikir kemampuan anak itu untuk melarikan diri adalah belajar dari burung gagak. Hampir, setiap kali saya merasa dapat menangkap burung gagak di tangan saya, dia akan menyelinap pergi dengan tenang. 7 iblis itu meraung, dan hati mereka tertekan, tetapi tidak ada tempat untuk melampiaskan amarah mereka. Hal yang sama berlaku untuk Raja Mayat Jahat. Dia tidak lambat. Dia mengejar burung gagak, tetapi tubuh gagak yang lentur itu berulang kali terlepas dari tangannya. Ketika Raja Mayat Jahat itu marah, dia mengangkat tangannya dan menepuknya. Bumi bergetar dan telapak tangan yang besar menekan ke arah gunung di depan. Milikku. Gagak itu berseru dan dengan cepat menghindar. Telapak tangan di tanah, asap dan debu, gunung ini meninggalkan 5 sidik jari yang mengerikan. Seperti yang diduga Lin Bai, burung gagak serakah akan uang, dan dia tidak akan pernah melepaskan aura Xuan Huodao. Sekalipun ada nafas, burung gagak tidak akan menyerahkan harta karun itu. Burung gagak bersama 7 iblis dan Raja Mayat Jahat berlarian di lantai 9, burung gagak semakin banyak bergerak, tampaknya beberapa potensi telah diilhami setengahnya. Segera, di hutan pegunungan, 7 iblis dan Raja Mayat Jahat semuanya kehilangan jejak burung gagak. Setelah mencari setengah hari, tidak ada jejak yang tertangkap. Sebaliknya, Raja Mayat Jahat dan 7 iblis saling berhadapan, dan kedua belah pihak diejek oleh Lin Bai dan burung gagak, dan kemarahan mereka sulit dihilangkan. Sekarang begitu aku melihatnya, aku akan segera melakukannya. Setengah hari kemudian, di antara 7 iblis, hanya 3 orang yang melarikan diri dalam kebingungan, dan 4 iblis lainnya telah mati di tangan Raja Mayat Jahat. Dan Raja Mayat Jahat meninggalkan hutan gunung dan terus mengembara di lapisan ke-9. Bab 3843 Tongwuji. Lantai 10, di Sengdao. Lin Bai tidak berdiri di depan saluran transmisi, tetapi duduk dengan tenang di hutan lebat di suatu tempat di Sengdao. Sekitar setengah hari kemudian, Lin Bai tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah saluran transmisi. Dia melihat seekor burung gagak muncul. Lin Bai menyebarkan persepsinya dan membimbing burung gagak untuk datang. Setelah beberapa saat, burung gagak itu menemukan Lin Bai di hutan lebat, bergegas dan bersumpah, "Lin Bai, kamu tidak baik, kamu tidak baik." Lin Bai tidak punya pilihan selain tersenyum, ini adalah cara terbaik. Aku tahu bahwa dengan kemampuanmu, Raja Mayat Jahat dan 7 iblis tidak dapat menghentikanmu. Sepanjang jalan, Lin Bai tahu lebih banyak tentang burung gagak. Burung gagak ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Dia akan mati ratusan kali jika dia tidak memiliki kemampuan untuk mencuri harta karun dari gua-gua orang-orang kuat di tempat-tempat berbahaya sepanjang tahun. Karena mereka yang kuat tidak memiliki cara untuk mendapatkan burung gagak, Lin Bai juga percaya bahwa 7 iblis dan Raja Mayat Jahat juga sulit untuk meninggalkan burung gagak. Bagaimana dengan aura Xuan Huodao? Apa kau menginginkannya? Jika menyangkut apa yang ada di tanganku, apakah kau pikir aku bisa mengeluarkannya? Burung gagak itu melotot dan meraung. Baru saja Lin Bai membawa bencana ke timur dan membuat burung gagak itu berasap. Sekarang Lin Bai berani meminta aura Xuan Huodao, tetapi burung gagak itu tidak mau memberikannya. Lin Bai tertawa. Dia masih mengharapkan hasil seperti itu. Aura Xuan Huodao diberikan kepada burung gagak. Meskipun itu dapat membantu Lin Bai keluar dari masalah, tidak mudah baginya untuk menyerahkannya. Aku berutang pil Rosevins kepadamu. Bagaimana dengan 100 juta pil Rosevins? Lin Bai membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum bahwa dia berutang ratusan juta pil Rosevins, dan dia juga peduli bahwa dia berutang lebih banyak lagi. 100 juta. Mata gagak itu berbinar dan hatinya tergerak, tetapi dia tidak terburu-buru untuk menyerahkannya. Setelah memikirkannya dalam benaknya, dia merasa bahwa dia tidak akan kalah. Dia segera menyerahkan roh Xuan Huodao kepada Lin Bai. "Lin Bai, kamu berutang banyak pil Zukui kepadaku. Kapan kamu akan membayarnya? Bayarlah saat kamu punya uang." Lin Bai tersenyum dan melihat aura Xuan Huodao di tangannya. Ini adalah gas merah setebal jari, panjangnya sekitar 10 meter, yang mengalir dengan kekuatan spiritual api yang kuat. Jika digunakan untuk mengolah atribut api, itu akan mendapatkan banyak. Jika kamu memurnikan senjata ajaib tipe api, itu juga dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Di lantai 9, begitu banyak orang merampas aura Xuan Huodao. Mereka ingin membiarkan senjata ajaib dengan benda ini. Meskipun ada banyak senjata suci di makam dewa, hanya sedikit yang tahu. Jika sebuah keluarga atau pasukan dapat memilikinya, kekuatannya akan berlipat ganda. Lin Bai meraih aura Xuan Huodao. Itu tidak seperti memurnikan alkimia atau peralatan, tetapi bersiap untuk mengolah tubuh Tao 5 elemen.
Terutama setelah melihat tubuh harta karun kristal surgawi dari Raja Mayat Jahat, Lin Bai menjadi lebih antusias tentang tubuh Tao Lima Elemen. Lin Bai juga bertanya-tanya seberapa besar perbedaan yang akan dibuat antara tubuh Tao Lima Elemen dan harta karun keluarga Tianjing. Sedikit, taruh di kotak roh untuk mencegahnya terekspos. Keesokan paginya, Lin Bai pergi ke Pulau Mati. Di lantai 10 Pulau Mati, lingkaran cahaya melonjak, menunjukkan bahwa harta karun di sini belum diambil. Karena kebisingan di lantai 9, 3 praktisi manusia, iblis, dan hantu di setiap lapisan telah pergi ke lantai 9, tetapi tidak banyak orang di lantai 10. Di Sengdao, Lin Bai juga mengetahui dari Tuan Harimau dan Xia Songkou bahwa harta karun tingkat ke-10 ditempatkan pada seekor mandril bernama Mandril. Mandril pemalu dan pandai bersembunyi, sehingga banyak praktisi di tingkat ke-10 belum menemukan Mandril. Melangkah ke Pulau Mati, Lin Bai segera meninggalkan pedang dan mencari Mandril di Pulau Mati. Namun sebelum Lin Bai menemukan Mandril, ia menemukan Lin Bai terlebih dahulu. Pedang kekaisaran Lin Bai jatuh di sebuah gunung. Menengok ke belakang, sekelompok prajurit datang dari segala arah, yang bermaksud mengepung Lin Bai. Apa maksudmu, tuan-tuan? Mata Lin Bai memancarkan jejak embun beku dingin dan menatap seorang pria parubaya di antara kerumunan. Pria parubaya ini bermartabat dan memiliki punggung yang tegak. Prestasinya di Liuji Daojing tidak disembunyikan. Tampaknya ia memberitahu Lin Bai bahwa akulah pemimpin kelompok orang ini. Kamu adalah Lin Bai. Di rumah Tong di kota Yinyu, Tong Wuji. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Melihat sekeliling, Lin Bai menebak bahwa sekelompok orang ini pastilah seniman bela diri dari keluarga Tong. Keluarga anak-anak. Aku tidak tahu apakah ada seorang anak laki-laki bernama Tong Chuyun. Apakah dia termasuk di antara mereka? Lin Bai memikirkan apa yang telah dia janjikan kepada Dan Mo, dan ingin membalas dendam padanya. Jika Tong Juyun ada di dalamnya, akan lebih baik bagi Lin Bai untuk tidak mencarinya lagi di masa depan. Tong Juyun tidak ada di istana lantai 18. Apakah kamu memiliki persahabatan dengannya? Tidak, aku punya dendam. Tong Wuji leng-leng, lalu membuka mulutnya, omong kosong tidak ingin mengatakan lebih banyak, mendengar aura Suan Huodao dan senjata ajaib di tanganmu. Lin Bai terkekeh, kamu ingin melakukannya padaku. Sudah lama tidak ada perbaikan hantu atau klan iblis di sekitar sini. Aku tidak perlu mematuhi rantai kepentingan Teran. Dengan tangan di punggungnya, Tong Wuji tersenyum seolah semuanya terkendali. Sepertinya jika aku tidak menyerahkannya, kamu akan melakukannya. Benarkah? Jika kamu tidak menyerahkannya sendiri, aku akan mengambilnya sendiri. Kalian begitu banyak sehingga sepertinya aku tidak memiliki peluang untuk menang. Sekarang setelah kamu memahaminya, kamu seharusnya lebih bijaksana. Nah, ini dia. Tong Wuji sangat gembira. Dia pikir dia membutuhkan beberapa cara, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lin Bai begitu bebas dan mudah sehingga dia akan menyerahkan harta karun itu. Lin Bai tertawa dan melarikan diri dari tas penyimpanan dengan kotak harta karun dan melemparkannya ke Tong Wuji. Selamat tinggal. Pada saat membuang kotak harta karun, Lin Bai berbalik dan menginjak pedang terbang dan segera pergi. Saat ini, perhatian para ahli bela diri keluarga Tong tertarik oleh kotak harta karun, yang juga membuat Lin Bai menemukan kekurangan dan dengan cepat bergegas keluar dari kandang. Tong Wuji menangkap kotak harta karun itu, tidak perlu membukanya, ia akan tahu bahwa kotak itu kosong. Kejar. Tong Wuji mengulurkan tangannya, kotak harta karun itu terjepit berkeping-keping, kebaikan hati yang marah. Sekelompok ahli bela diri keluarga Tong segera menggunakan metode perisai dan mengejar Lin Bai. Pada saat Lin Bai melarikan diri, ia dapat melihat kabut hitam mengepul di pegunungan di sekitarnya. Seorang biksu hantu bersembunyi di hutan. Mereka tampaknya mencari jejak Lin Bai. Benar-benar menyebalkan. Sepertinya aku telah diawasi oleh 3 praktisi iblis dan hantu manusia. Dalam pelariannya, Lin Bai menemukan bahwa para praktisi di lantai 10 tidak mencari harta karun di sini, tetapi mencari jejak Lin Bai. Jelas, mereka telah menerima pesan dari lantai 9 bahwa Lin Bai telah memasuki lantai 10. Entah itu aura Suan Huodao yang dapat memelihara prajurit sihir Tao, atau Dao Senbing, itu sudah cukup untuk membuat praktisi di sini gila dan diawasi. Bukankah itu normal? Crow mengerutkan mulutnya dan berpikir itu adalah hal yang wajar, itulah sebabnya aku menembakkan senjata untuk berpindah tempat, agar terhindar dari mereka yang menginginkan harta karun. Bab 3844 bertemu Gucitian lagi. Pedang Lin Bai terbang melintasi lapisan ke-10 gunung dan sungai. Hanya dalam beberapa jam, Lin Bai menemukan bahwa semakin banyak orang yang berlatih iblis dan hantu manusia di lantai ke-10.
Meskipun ia untuk sementara meninggalkan seni bela diri keluarga Tong, Lin Bai tidak menganggapnya enteng dan menyembunyikan tubuhnya. Dalam derap langkahnya, Lin Bai melihat sosok yang dikenalnya. Di depan sekelompok prajurit yang sedang beristirahat di puncak gunung, Lin Bai bersembunyi dekat-dekat dan menemukan sosok yang dikenalnya di antara kerumunan. Gu Qitian, dia datang ke lantai ke-10. Dia datang bersama sungai kuno. Diperkirakan tidak banyak harta di lapisan bawah, jadi kita harus datang ke lantai ke-10. Burung gagak itu juga memperhatikan bahwa kelompok prajurit ini semuanya adalah prajurit dari keluarga kuno. Semua harta di beberapa lapisan pertama telah diambil, dan berita bahwa aura Xuan Huodao telah diambil dari lapisan ke-9 dilaporkan. Prajurit kuno itu segera berbalik dan memasuki lapisan ke-10. Sebenarnya, 3 praktisi iblis dan hantu manusia datang ke lantai 10 tanpa alasan. Harta karun di depan mereka telah diambil. Sekarang harta karun istana lantai 18 akan segera berakhir. Di arah atas, kultivasi hantu semakin kuat, dan hanya ada sedikit harta karun yang bisa dimenangkan. Di puncak gunung, orang-orang kuat dari keluarga kuno berkumpul bersama dan saling bertukar informasi. Setelah mendengarkan sebentar, Gu Qitian pergi ke gunung terpencil untuk menikmati pemandangan. Meskipun mereka mengikuti keluarga kuno ke lantai 10, mereka sangat mementingkan surga kuno dan tidak akan membiarkannya mengambil risiko dengan mudah. Aku tidak tahu kapan aku bisa membuat keputusan sendiri. Wajah Gu Qitian melankolis, dan angin gunung suram, tetapi itu tidak dapat menghilangkan depresi surga kuno. Sejak dia datang ke istana lantai 18, dia telah dilindungi oleh para tetua keluarga kuno. Jelas, kekuatannya sendiri jauh lebih unggul daripada para tetua lainnya, tetapi para tetua masih tidak mau membiarkan Gu Qitian mengambil risiko sendirian. Meskipun memiliki kemampuan tubuh, tetapi tidak dapat ditampilkan, biarkan Gu Qitian membuat langit di luar tertekan. Kakak Gu tampaknya sedikit tertekan. Tepat ketika langit kuno menghela nafas lagi dan lagi, suara yang dikenalnya datang dari belakang, yang membuat Dewa Langit kuno tampak terkejut. Tiba-tiba menoleh ke belakang, saya melihat bahwa Lin Bai tidak tahu kapan dia muncul di belakang. Lin Bai, beraninya kamu muncul di sini. Gu Qitian terkejut dan dengan cepat menyebarkan persepsinya untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar. Kakak Gu, jangan khawatir. Aku sudah tahu kalau tidak ada seorang pun di sekitar sebelum aku muncul. Lin Bai melangkah maju ke sisi langit, dan melihat ke arah matanya, dan melihat dunia kelabu ini, tetapi ada rasa lain. Kakak Gu selalu sangat menikmatinya. Pemandangan di sini adalah salah satu yang terbaik di lantai ke-10. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Kakak Lin, jangan mengolok-olokku. Sejak aku memasuki istana lantai ke-18, aku telah kehilangan kebebasanku, dan aku tidak dapat menahan diri untuk membuat keputusan ketika aku kehilangan ukuranku. Sebaliknya, aku iri pada Kakak Lin. Langit tinggi, burung-burung terbang, laut luas, dan kau dapat pergi kemanapun yang kau inginkan. Lin Bai mendengar bahwa warga Gu memang sedikit iri pada Lin Bai, tetapi Lin Bai memiliki senyum pahit di hatinya. Mereka yang memiliki anggota keluarga tidaklah bebas tunawisma, tetapi berharap untuk segera pulang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata kepadaku, Kakak Ling Lin, menggelengkan kepalanya, telah menghilangkan roh negatif dariku. Lin Bai mengerutkan kening, bagaimana kau tahu? Berita ini telah menyebar ke seluruh istana lantai 18. Semua praktisi tahu bahwa harta karun tingkat ke-9 telah diambil oleh seorang prajurit dari alam Kuasi Tao. Pada saat yang sama, prajurit Kuasi Tao juga memiliki pedang prajurit sihir Tao. Awalnya, ketika aku mendengar berita itu, aku tidak perlu memikirkannya. Orang pertama yang ada di pikiranku adalah kamu. Saudara Lin, ada semua jenis seni bela diri di istana 18 lantai, tetapi kamu adalah satu-satunya yang akan menjadi seniman bela diri dalam Taoisme. Setelah menerima berita dari lantai 9, prajurit kuno itu segera pergi ke lantai 10 dan melakukan ronde dengan para tetua yang tersebar lainnya. Oleh karena itu, surga yang diberkati kuno datang ke tingkat ke-10. Menurut orang tua kuno, orang yang mengambil harta karun itu adalah seorang prajurit Kuasi Tao. Pada saat itu, Gu hampir bisa memastikan bahwa dia adalah Lin Bai yang datang ke istana lantai 18 bersamanya. Saudara Lin, mungkin aku harus minta maaf, karena kau mengikutiku ke istana lantai 18. Tetua Gu He tahu kau ada. Jadi ketika aku mengetahui bahwa harta karun itu diambil oleh seorang pendekar Tao Semu, Tetua Gu He menyebut namamu pertama kali. Gu Qitian tampak bersalah, tetapi meskipun ia menebak itu adalah Lin Bai untuk pertama kalinya, ia tidak menunjukkannya. Saat itulah Gu He akhirnya mengusulkan agar ia mengenal seorang seniman bela diri bernama Lin Bai.
Tetua dari keluarga kuno itu meminta informasi kepada Gu Qitian. Sulit untuk menghadapi kenyataan bahwa ada teman di satu pihak dan kepentingan keluarga di pihak lain. Tidak apa-apa. Pokoknya, aku tidak bermaksud menyembunyikan identitas dan keberadaanku, tetapi aku tidak datang ke makam dewa untuk waktu yang lama. Aku bukan siapa-siapa, dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Lin Bai tersenyum bebas dan riang, tidak menaruh hati. Dia takut bahwa kerenggangan antara persahabatan dan surga akan berkurang. Kakak Lin, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Gu. Aku mendapat kabar dari sini. Teran belum melakukan apapun. Sebaliknya, para iblis dan biksu hantu telah melakukan banyak hal. Dikatakan bahwa klan iblis dan perbaikan hantu telah mengumpulkan orang dan kuda dan memblokir pintu keluar dari 9 lantai bawah. Jika kamu ingin meninggalkan istana lantai 18 saat ini, kamu harus memukul lengan mereka. Sedangkan untuk pihak Teran, ada batasan pada rantai kepentingan Teran, jadi Teran tampaknya tidak berniat untuk bergabung. Semua kekuatan besar ingin menemukanmu sendiri, sehingga mereka dapat mengambil harta karun itu tanpa melanggar rantai kepentingan Teran. Gu Qitian memberitahu Lin Bai berita tentang istana 18 lantai satu persatu, yang mengejutkan Lin Bai. Dia tidak menyangka bahwa klan iblis dan perbaikan hantu bertarung begitu keras untuk roh Xuan Huodao dan Dao Shenbing, dan memblokir jalan keluar 9 lantai berikutnya dalam satu tarikan napas. Sekarang tampaknya Lin Bai tidak punya cara lain selain naik. Teran memiliki rantai kepentingan Teran, dan klan iblis memiliki rantai kepentingan klan iblis. Sepotong aura Xuan Huodao tidak dihargai oleh klan iblis, tetapi jika itu adalah Dao Shenbing spiritual penuh, itu harus dihargai oleh klan iblis. Begitu Lin Bai diizinkan meninggalkan istana lantai 18, akan ada senjata ajaib di Teran. Di masa depan, moral Teran akan bangkit lagi, dan itu akan memberikan tekanan pada klan iblis. Inilah sebabnya klan iblis tidak mau melepaskan Teran. Tetapi setelah mendengar ini, Lin Bai tampak aneh dan merasa ada beberapa faktor yang tidak normal. Karena mereka bersedia memblokade, maka blokade saja. Aku tidak berniat meninggalkan istana lantai 18 untuk saat ini. Lin Bai menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, dia tidak bermaksud untuk segera pergi ke istana lantai 18. Karena mereka bersedia menghabiskan energi mereka untuk memblokir pintu keluar, biarkan mereka pergi. Namun, kata-kata Gu Qitian mengingatkan Lin Bai bahwa lantai 10 tidak lagi aman. Beberapa pasukan Teran ingin menemukan Lin Bai terlebih dahulu. Tanpa kehadiran klan iblis dan biksu hantu, mereka membunuh Lin Bai dan mengambil harta karun itu tanpa melanggar rantai kepentingan klan. Sepertinya lantai 10 tidak bisa bertahan. Bab 3845 langsung ke lantai 18. Nilai senjata Tao tidak hanya besar di makam dewa, tetapi juga di dunia roh. Di Shenmu saat ini, hanya ada 3 prajurit Tao yang dikenal, peta musim semi kuning, di tangan Kaisar Luo Chagui di medan perang Qingsu. Pedang jahat pemotong, di gedung pemetik bintang kota Tianyi. Dan kotak salju Qianqiu, di tangan klan rubah salju di Gunung Daksue, klan iblis. Tidak pernah ada pemeriksaan dan penyeimbangan. Namun, jika Lin Bai meninggalkan istana lantai 18 dan kembali ke makam dewa, itu pasti akan membuat ras manusia lebih kuat. Pada saat itu, Teran dengan satu senjata ajaib di banyak tempat akan lebih kuat daripada 2 lainnya. Makam dewa sangat besar. Meskipun dikatakan bahwa kekuatan senjata ilahi tidak dapat menyebar dan menindas seluruh makam dewa, itu seperti kartu di tangan. Setelah dikeluarkan, itu dapat membalikkan langit dan bumi. Di masa depan, keluarga iblis dan pembudidaya hantu harus lebih memperhatikan Dao Shenbing milik Lin Bai. Ini juga merupakan alasan utama mengapa klan iblis memiliki kebencian yang sama terhadap musuh, mengesampingkan rasa terima kasih dan dendam dari masing-masing wilayah, dan bersama-sama memblokir pintu keluar lantai 9 bawah, sehingga Lin Bai tetap berada di istana lantai 18. Sedangkan untuk Teran, ada batasan pada rantai kepentingan Teran, jadi Teran tidak dapat merebut Dao Shenbing di depan klan iblis. Sama seperti kultivasi pedang keluarga Nangong, dia harus mematuhi rantai kepentingan klan meskipun dia sangat menginginkan Dao Shenbing dan aura Xuan Huodao, tetapi ada klan iblis dan biksu hantu yang hadir. Oleh karena itu, sekarang hampir semua Teran berduyun-duyun ke lantai 10, mencoba menemukan Lin Bai dan merebut prajurit sihir dengan segala cara. Tong Wuji yang ditemui Lin Bai sebelumnya termasuk orang seperti ini. Informasi dari Gu Qitian di sini sangat penting bagi Lin Bai, yang tahu bahwa lantai 10 tidak aman. Meskipun tidak ada Raja Mayat Jahat yang menghalangi jalan, tetapi bagaimanapun juga, ada begitu banyak orang di sini yang tamak dan tidak dapat diremehkan. Karena kamu tidak bisa keluar, kamu hanya bisa naik. Lin Bai menyeringai pahit.
Dia memikirkannya dan memutuskan untuk meninggalkan lantai 10 dan pergi ke lantai 11. Gu Qitian menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Lin, aku khawatir kamu menganggap semuanya terlalu sederhana. Bahkan jika kamu pergi ke lantai 11, itu tidak akan membantu. Segera pasukan Teran lainnya akan memasuki lantai 11 dan terus melacak jejakmu. Selama kamu masih di lantai 18, mereka akan selalu mencarimu. Gu Qitian sangat menyadari keserakahan di hati orang-orang, terutama untuk harta karun seperti Dao Shenbing dan senjata dewa. Jika Anda mendapatkannya, Anda pasti akan meningkatkan kekuatan keluarga. Misalnya, jika Anda membiarkan keluarga kuno mendapatkan Dao Shenbing dan kembali ke kota Yinyu, diperkirakan pola 9 keluarga di kota Yinyu akan berubah. Diperkirakan hanya keluarga Gujia yang akan mendominasi di kota Yinyu di masa depan. Ini adalah kekuatan Dao Shenbing. Adalah andalan sebuah keluarga. Kejeniusan dapat dipupuk perlahan, tetapi begitu Dao Shenbing hilang, sangat sulit untuk mendapatkannya kembali. Wajah Lin Bai tenggelam dan menganalisis kelebihan dan kekurangannya di dalam hatinya. Saya tahu, Saudara Gu, ada 3 orang, iblis dan hantu berkumpul di 18 istana. Harap lebih berhati-hati. Jika Anda dapat meninggalkan istana lantai 18, saya akan datang ke Gujia dan mengundang Anda untuk minum. Lin Bai mengepalkan tangannya dan tertawa, yang berarti pergi. Gu Qitian tidak menghentikannya. Dia melengkungkan tangannya dan berkata, aku tidak akan memberitahu orang ketiga saat kita bertemu di sini. Harap tenang saja. Selamat tinggal. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan segera menghilang ke dalam kegelapan. Lin Bai masih memiliki sedikit kepercayaan diri terhadap karakter Gu Qitian. Karena dia mengatakan bahwa dia tidak akan memberitahu orang lain, dia tidak akan mengatakan lebih dari setengah kalimat. Setelah Lin Bai pergi, Gu Qitian menjernihkan pikirannya dan kembali ke rumahnya. Para tetua keluarga kuno bertanya kepadanya kemana dia pergi, dan dia hanya mengatakannya sambil tersenyum. Mengenai segala macam hal tentang Lin Bai, dia tidak menyebutkan sepatah kata pun. Sebenarnya, Lin Bai tidak khawatir Gu Qitian akan mengungkapkan keberadaannya kepada orang lain, karena dia telah memutuskan untuk meninggalkan lantai 10. Meninggalkan lantai 10 bukanlah untuk pergi ke lantai 11, tetapi langsung ke lantai 18. Karena manusia, ras iblis, dan biksu hantu tidak mau melepaskanku, tidak masalah apakah aku berada di lantai 10 atau lantai 11. Pokoknya, mereka akan datang kepadaku. Kalau begitu, kamu tidak perlu membuang waktu. Langsung saja ke lantai 18. Temukan saluran transmisi di lantai ke-10, dan tubuh Lin Bai diam-diam masuk ke dalamnya dan memasuki lantai ke-11. Dia tidak berlama-lama di lantai 11. Setelah menemukan saluran transmisi, Lin Bai datang ke lantai 12. Jadi naiklah ke lantai 18. Seperti yang dikatakan Gu Qitian, selama Lin Bai masih berada di istana lantai 18, manusia dan ras iblis tidak akan menyerah mencarinya. Apakah Lin Bai berada di lantai 11 atau lantai 10, tidak ada perbedaan besar. Pokoknya, mereka akan menemukannya. Lebih baik pergi langsung ke lantai 18 dan membawa pergi istana lantai 18 itu untuk selamanya. Di 9 lantai atas istana lantai 18, harta karunnya hampir sama dengan yang ada di 9 lantai bawah, tetapi ada banyak penjaga kultivasi hantu. Jadi setiap kali di awal istana lantai 18, orang-orang, praktisi iblis dan hantu tidak mau pergi ke lantai 9, karena satu hal, risikonya tidak sebanding dengan pendapatan, dan yang lainnya adalah karena menghabiskan banyak uang dan uang. Mungkin harta karunnya tidak diperoleh, dan mereka harus membayar banyak nyawa. Kecuali beberapa praktisi yang meminta uang tetapi tidak nyawa mereka, kekuatan utama lainnya jarang datang ke tingkat ke-9. Master Harimau dan Xia Song keluar dari bendera pemurnian jiwa untuk membimbing Lin Bai, sehingga Lin Bai dapat dengan cepat menemukan saluran transmisi di setiap lapisan dan langsung menuju ke lantai 18. Harta karun di 9 lantai atas tidak bagus, tetapi tidak buruk. Mereka lebih baik daripada yang ada di 9 lantai bawah. Namun, penjaga kultivasi hantu di sini sangat kuat. Berkali-kali, pasukan utama tidak hanya tidak mengambil harta karun, tetapi juga melukai banyak orang. Seiring berjalannya waktu, 9 lantai atas menjadi tempat yang tidak diperhatikan oleh siapapun. Meskipun harta karun di dalamnya lebih baik, harta karun itu hampir tidak dapat membangkitkan pikiran banyak orang. Dalam perjalanan cepat di dalam lantai utama, Lin Bai menghindari perbaikan hantu utama, dan segera tiba di lantai 17. Kali ke-17 adalah lingkaran tertutup. Tempat ini tampaknya menjadi posisi ekstrim dari istana lantai 18. Konon ada 18 lantai di istana lantai 18, tetapi tampaknya tidak ada saluran transmisi ke lantai 18 di dalam lantai 17.
Tiger Ye dan Xia Song memberitahu Lin Bai apa yang mereka ketahui. Begitu. Itu bukan urusanmu. Kembalilah. Dengan lambaian tangannya, Lin Bai ingin menempatkan Xia Song dan Master Tiger di bendera pemurnian jiwa. Xia Song ragu-ragu sejenak dan berkata, Tuan, tolong ingat perjanjian antara kamu dan aku. Lin Bai mengangguk, tanpa berkata apa-apa. Setelah mengumpulkan dua praktisi hantu ke dalam bendera pemurnian jiwa, dia bertanya kepada burung gagak, ini adalah lantai 17. Menurut Xia Song dan Tuan Harimau, tidak ada saluran transmisi ke lantai 18. Sekarang tergantung pada kemampuanmu. Burung gagak berdiri di bahunya, matanya bersinar, dan pupil matanya yang gelap menyapu seluruh lantai 17. Kamu harus bersiap. Ada jiwa-jiwa Fuling Dao Zun di 18 lapisan. Bahkan jika tahun-tahun terkikis, jiwa-jiwa yang tersisa tidak dapat bertahan selama 10 kali, yang bukan sesuatu yang dapat kamu, seorang ahli bela diri di alam kuasi Tao, tolak. Burung gagak mengingatkan. Jika kamu ingin istana lantai 18 mengakui Tuan, kamu harus menghancurkan roh pemuja roh di lantai 18. Kau boleh mencari jalan ke istana lantai 18, dan aku akan mencari cara untuk menangani masalah sisanya, seperti halnya dengan roh dari sisa jiwa Fuling Dao Zun. Ucap Lin Bai tanpa ekspresi.